Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini untuk pertama kalinya podcast rasan-rasan mengudara untuk pertama kalinya untuk seri pertama. Saya kemarin mengadakan bincang-bincang yang rasan-rasan yang bermanfaat, semoga bermanfaat. Kali ini tema kita kali ini adalah mengenai merebaknya bencana COVID di Kudus yang akhir-akhir ini beritanya sangat mengembarkan di media massa. Tapi malam kali ini teman-teman saya dari relawan rescue ada Mas Rohisin sama Mas Faruk. Alhamdulillah ini teman-teman lama saya, murid ya, murid saya bilang murid. Kebetulan yang satu Mas Rohisin menjadi relawan di LPBNU dan Mas Faruk berada di NBMC Muhammadiyah. Saya ini berasa seperti Mbak Darat, memiliki murid yang satu pendiri NU, yang satu pendiri Muhammadiyah. Tapi dalam perspektif tasawuf, murid itu sejatinya adalah guru. Jadi saya ini sebenarnya adalah murid daripada beliau dalam hal bencana. Jadi kita akan bincang langsung dengan keduanya, Mas Faruk dan Rohisin selaku relawan yang terjun langsung berhubungan langsung dengan situasi bencana di masjid di Kudus. Bagaimana Mas ini kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik, sehat. Rohisin, Alhamdulillah sehat. jadi bencana COVID ini memang menyebarkan ya seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Perasaannya hampir berhenti kok tiba-tiba muncul lagi. Iya. Ini saya pertama adalah janjane apa sih penyebab merebaknya kasus COVID di Indonesia ini? Apakah ada sangkut pautnya dengan yang di India itu atau karena Ya, kalau secara pasti kita juga tidak tahu persis, tapi kalau melihat kecenderungannya, saya berpikir bahwa karena di awal-awal masa pandemi itu semua sedang siaga, pemerintah siaga, masyarakat siaga, kemudian di tingkat keluarga juga siaga, masker tertib, cuci tangan tertib, tapi karena melihat kecenderungannya sudah mulai menurun, sepertinya akan selesai, akhirnya sepertinya hal-hal ini mulai terlena. Nah, pada saat kita terlena, ternyata kita kena serangan balik. Ya, mungkin salah satunya itu. Dan sisi lain, kalau dilihat dari timing, memang di waktu-waktu ini banyak aktivitas antar kota yang banyak dijalani oleh masyarakat. Mungkin salah satunya itu. Di samping varian baru yang bermunculan, mutasi gen, kemudian terbatasnya vaksinasi yang butuh waktu yang cukup lama untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ini faktor-faktornya itu. kalau Mas pengamatan Mas Rohisin sendiri bagaimana ini? Secara prinsip biasa setuju Mas Faruk, pastinya tidak tahu. Saya hanya menambahi pada kita kan mempunyai kebiasaan budaya keselamatan kita kan ada. Misalnya begini, kita naik sepeda motor itu pakai helm itu kan atas takut karena polisi, bukan karena ini kono polisi ki orang karena pertama itu. Yang kedua ya putuskan juga tentunya posisinya agak di tengah. Kalau lalang kemudian industri kan banyak, artinya orang keluar masuk
karyawan-karyawan dari luar daerah ya. Ya, satu itu, yang kedua kan itu kumpul di dalam satu kafe dan macam-macam kan selalu ini ya, sudah kebudayaan keselamatannya agak rendah dan yang sering aktivitas mobilitas bekerja ketemu banyak orang mungkin loh menjadi salah satu. Walaupun di sebenarnya kita juga di tahun-tahun awal kan agak tertib, jadi kita agak tertib juga. Ya, mungkin itu yang Mas Arif dan Sisin mengenai masalah ini terbangnya kan tentu ya. Kalau kita bicara hakikat ya, halo kedengaran Mas ya, tentu kalau kita bicara hakikat tentu mestinya baik dari itu Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jadi teman-teman dari Jabul Zahir. Menurut Mas Farouk, pertama tadi karena kita terlena ya, kita melihat bagaimana COVID yang sepertinya akan berhenti, kita sudah terlena, kita apa itu patuh prokes istilahnya. Dan tadi yang disampaikan Mas Husin adalah rendahnya kesadaran keselamatan, kesadaran tentang keselamatan diri dan apa tadi keselamatan diri ya, mobilitas tinggi ya, mobilitas banyaknya masyarakat atau apa itu heterogen lah, heterogen yang datang ke kota kudus kita temukan, sehingga ini mungkin yang menjadi penyebab naiknya kasus COVID di kota kudus seperti di media massa yang ya apa ini kita yang selama ini. Kemudian bagaimana menurut pantauan Arif dan Mukhlisin selaku relawan rescue yang turun langsung terjun langsung di lapangan terhadap situasi di lapangan terkait naiknya kasus COVID di Kudus. Apakah ini seperti yang dikabarkan yang begitu marah atau bagaimana ini? Ya, kalau data persisnya mungkin yang bisa berbicara teman-teman dari dinas kesehatan atau teman-teman di rumah sakit. Tapi kalau kita melihat secara umum di masyarakat tidak sampai hari ini tidak banyak perubahan. Mungkin jam-jam malam yang mulai aktivitas malam mulai menurun, tidak seperti kemarin-kemarin, dan memang di sekitar lingkungan sekitar saya saja memang banyak yang sakit. Tidak tahu juga itu entah COVID atau tidak, tapi banyak yang sakit. Karena ini pancaroba mungkin saja karena pancaroba peralihan musimnya memang musim-musimnya seperti itu. Tapi secara umum banyak yang kami perhatikan di lingkungan kami ya sakit ya sembuh 2-3 hari sembuh. Kalau soal aktivitas kami di lapangan dengan data yang muncul, karena data yang muncul akhirnya memang aktivitas kami juga ada kenaikan walaupun tidak begitu signifikan. Artinya dari beberapa sektor yang harus ditangani, misalnya kita ada sektor psikososial, psikologis, ada sektor soal ketahanan pangan, ada medis gitu kan. Kemudian kalau kita ada lagi soal lansia home care, jadi kita mengawal lansia. Nah, aktivitas yang dilihat meningkat ada di sektor medis, di ketahanan pangan, kemudian di psikososial dan mengawal teman-teman lansia, dan aktivitasnya masih tidak begitu signifikan kalau artinya. Dan kalau kita lihat kecenderungannya juga sekarang dilihat dari angka kematian perlahan-lahan mulai menurun setelah 32 kemarin. Ya semoga saja ini 32 jenayah dalam sehari. Dan itu puncaknya. Setelah itu kecenderungannya sekarang menurun, ada yang kemarin 29, 25. Kalau hari ini tadi terakhir 29 kalau tidak salah. Itu positif semua atau terindikasi apa itu? Ada beberapa yang belum keluar. Ya, beberapa belum keluar tentunya, tapi
prinsip orang ini harus diprotokol untuk kehati-hatian. Kalau mengenai di relawan RPJS sendiri bagaimana? Bantuannya? Ya, kebetulan kami juga apa yang dilakukan Mas Farouk kan di FDMC ada yang namanya tim Kambuja untuk penanganan pemakaman. Yang paling terlihat itu kan di pemakaman. Iya. Yang kemarin beritanya sampai heboh, pemakaman harus inden, harus antri. Yang ditangani teman-teman Cekadil itu. Kami sempat aktif dan itu di awal dulu, kemudian sempat karena ada calling down, kita kemudian off bentar sampai kemarin di puncaknya baru kita diajukan kembali untuk ikut serta di pemakaman. Di sini juga sedang mempersiapkan beberapa program untuk ikut serta dalam penanganan. Tapi ini ada beberapa paket kegiatan paket yang nantinya. Ini kalau di masalah sosial tadi di lansia, dan pangan kita itu apa ya? Cuma dalam penanganan aparat di kesehatan di rumah sakit. Ya, di rumah sakit yang paling terlihat di rumah sakit. Dan program atau pelayanan apa saja yang sebagai orang dalam yang ikut dalam IGMC dan tentunya tadi saya tahu di antara program-program pelayanan yang diberikan sebagai relawan kesehatan itu kira-kira apa saja yang tindakan-tindakan yang dilakukan selain tadi yang untuk pemakaman dan saja yang dilakukan teman-teman relawan. Ya kalau di kami ada psikososial, jadi kita mendampingi secara daring itu dengan orang-orang yang sedang melakukan isolasi, karena kami berpikir bahwa orang yang isolasi mereka akan memiliki banyak tekanan. Pertama tekanan soal kesehatannya, kedua tekanan sosial karena stigma masyarakat tentang COVID itu walaupun sudah hampir 2 tahun tapi stigmanya juga belum clear. Artinya orang COVID atau isolasi mandiri mereka masih dipandang ya. Jadi, mungkin karena khawatir tertular mungkin, tapi stigma itu masih muncul. Kemudian ada tekanan ekonomi juga, apalagi orang-orang yang bekerja yang pendapatannya sifatnya harian, mereka harus isolasi selama 14 hari, artinya ada rentang waktu 14 hari yang mereka tidak punya income, tidak menghasilkan selama itu. Hal-hal ini yang kita dampingi di sektor psikososial. Harapan termasuk di ketahanan pangan. Harapannya sih dengan kondisi psikologisnya yang baik, kemudian kita bisa membantu menurunkan tingkat stresnya biar tidak tinggi stresnya. Jadi imunnya juga semakin membaik, karena semakin stres seseorang tentunya imunnya semakin menurun. Itu beberapa hal yang kami lakukan. Kalau di ketahanan pangan sampai hari ini kami masih fokus di teman-teman Muhammadiyah. Basisnya memang ada warga Muhammadiyah, kemudian di tracking ternyata positif, mereka satu keluarga harus isolasi mandiri. Kita akan melakukan asesmen kebutuhannya, satu kebutuhan dasar pangan, kedua kebutuhan khusus, misalnya ada bayi, ada lansia, ada apa, kebutuhannya kita hitung selama 14 hari, kemudian kita belanjakan untuk 14 hari. Tapi tentunya ini bukan khusus warga Muhammadiyah saja ya Mas, dan ini Mas ya. Iya, kalau di kami maksudnya di warga di Muhammadiyah baru terbatas di Muhammadiyah. Ya. Kalaupun misalnya ada yang lain minta dan slot kami masih cukup, tetap kita berikan. Kalaupun tidak, maka yang bisa kami lakukan advokasi, kita akan advokasikan ke pemerintah desa, pemerintah kabupaten, atau ke teman-teman lembaga non-pemerintah. Kita harus gotong royong untuk menangani kasus satu ya. Pemerintah sendiri jika tidak mampu, maka perlu organisasi. Karena kita juga tidak tahu di sini Muhammadiyah tenan atau orang ini NU Muhammadiyah. Iya. Kecuali ada stempelnya.
kadang kalau ada program dari Muhammadiyah dia tiba-tiba Muhammadiyah. Ya, Jadi kalau- setelah ini program dari NU saya tuh dari NU itu ya. Wonten mawon nih. Wah, ya kayak itu orang-orang yang datang ada slang ada yang bukan. Oh Ada iya. juga. Kadang jadi OI juga. Memang ya di masyarakat kita ini, tapi memang segmen seperti itu betul ya, biar nggak ada apa Iya. sosial masyarakat yang seperti kasus-kasus awal-awal kemerdekaan yang kita kemerdekaan itu. Ya ini bagi orang-orang yang merasakan sakit atau apa istilahnya terindikasi atau apa suspek ya, suspek. Ini penanganan pertama apa saja yang sebaiknya dilakukan bagi yang sakit atau yang ngapain suspek COVID saat isolasi mandiri atau sebelum dia datang ke dokter. Apa ya? Ada kecelakaan seperti penanganan awal apa yang perlu katakan saat isolasi mandiri itu apa yang perlu makan makanannya, istirahatnya apa itu. Kalau bagi kami sih sebenarnya sederhana. Ketika katakan suspek atau mulai ada gejala pilek, kalau gampangnya sebetulnya kan mangan enak, lebih enak, istirahatnya kebanyakan. Artinya makanan yang bergizi dan minum namanya bergizi, minum madu, dan mengkonsumsi kurma, vitamin, dan tentunya harus tetap di rumah, tidak keluar ketika tidak Ada keluarnya. Nah, yang paling penting itu adalah termasuk bisa secara spiritual. Nah, spiritual itu kan butuh percaya diri, butuh tetap berpikiran positif, orang rumsum. Terkadang itu penderita COVID kan delok berita semedeni itu Ya, di kode. ya. Gue serasa delok TV munggo dan mau dari Ini kalau istilahnya dalam tadi MDM itu programnya adalah psikososial. Psiko. ya salah satu bentuknya. Memang kalau kita kembalikan lagi ke agama ya, Rasulullah itu ada dua bentuk penanganan Rasulullah untuk menangani satu kasus. Pertama waktu Rasulullah periode di Mekah, ketika terjadi hal-hal yang semacam ini, beliau mengatakan la tayrota, wala apa itu istilahnya itu, wala tidak ada kabar buruk atau kalau dia ada buruk kayak itu tanda orang meninggal, tidak ada penyakit yang menular malah juga mawalat atau apa itu yang bisa disampaikan. Kemudian proses periode di dia sudah ketika kemarin bagaimana mental masyarakat sudah apa, dia kemudian mengalihkan ke teori-teori syariat diantaranya adalah menjaga kesehatan apa ini bergaul dengan orang yang terkena penyakit. Hero apa itu larilah kalian dari juga bagaimana lari kalian dari kilat-kilat apa itu artinya beliau menjaga-jaga apa itu menjaga agar tidak istilahnya kalau sekarang menjaga jarak berkumpul. Istilahnya ini menempuh apa ini menempuh cara-cara lahiriah dan terhindar dari penyakit. Kalau melihat sekarang ini sebaiknya kalau kita gabungkan dua ini ya, antara sosial, mental, juga keyakinan kita bahwa sebenarnya tetap jalan. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan prokes kesehatan dari yang seperti ini perlunya ada prokes ganda ya. Dan juga spiritual. Kemudian apalagi itu kiat-kiat untuk menurunkan ini kasus COVID yang cenderung naik.
kiat-kiatnya tetap menjaga, pertama tetap menjaga kondisi fisik ya. Menjaga kondisi fisik ya, makanan apa ya, 4 sehat 5 sempurna ya, 4 sehat 5 sempurna, olahraga, kemudian tetap bahagia Sehat. ya, tentunya tidak melupakan prokes, jadi cuci tangan, terus apa, masker selalu. Kalau memang sudah mulai terasa tidak nyaman ya berarti segera dikasih multivitamin misalnya untuk menguatkan imunitas. Kalau dari kami begini, ya kami setuju apa yang disampaikan Mas Maruf. Tapi kan terkadang itu masyarakat kita ya, yang ada di bawah itu jenuh dengan kata-kata prokes dan lain-lain. Misalnya kami kan mempunyai kebudayaan ketika misalnya ada orang meninggal harus Cuci tangan. ditahlilkan dan macam-macam. Nah, masyarakat terlalu kita berbicara prokes memang sulit untuk diterima. Harus memunculkan bahasa yang apa ya, komunikasi ya, ya komunikasi yang baik yang mampu diterima oleh masyarakat itu dengan itu. Maka kami melalui motif-motif dari pimpinan ranting yang teman-teman aktor Banser itu kan kemarin mendampingi masyarakat memberikan pengertian sampai baru bagi masker di dekat ranting-ranting, tetapi tidak terlalu berbicara apa ya dengan kata-kata prokes dan macam-macam. Komunikasi formula penyampaian agar masyarakat tidak saja itu menakutkan ya. Iya, iya. Sebenarnya berarti ini situasinya nggak terlalu buruk atau bagaimana? Mungkin kalau saya begini, kita pernah mengalami situasi buruk ya, saya berpikir ini situasi buruk yang pernah kita alami. Artinya kita pernah berhasil turun dari kondisi yang sama buruknya seperti sekarang. Kalau kita pernah berhasil keluar dari kondisi itu, maka saat ini pun kita pasti akan berhasil. Kita cukup mereplikasi apa yang pernah dulu kita lakukan agar hal-hal itu turun pada kondisi sekarang. Jadi kalau dulu kita pernah khawatir tertular, kemudian kita menjaga kesehatan kita, maka akhirnya terus penularan menurun. Ya sekarang lakukan hal yang sama. Tinggal seperti yang pernah, bahkan di beberapa rumah sakit di Kudus, ruang isolasi COVID pernah 0 pasien. Artinya nggak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Artinya kita pernah berhasil. Benar kita pernah keluar dari zona ini. Kita sekarang mengalami kondisi yang sama, maka lakukan replikasi apa yang sudah pernah kita lakukan, maka pasti kita akan keluar dari kondisi. Nah, ini kok akhir-akhir ini apa itu ada dari apa? Pusat ya? Ya, sampai presiden juga menyinggung soal kita ini sampai diturunkan sampai ya ini apa ya? Ini karena bandulnya masyarakat atau apa atau pendekatan semacam ini, kalau saya pribadi kok saya ada ya apa gimana itu kalau apa ya saya sudut pandang ya. Kalau paham kami bahwa penyadaran masyarakat itu basisnya harusnya bottom up. Bottom up maksudnya dari masyarakat, kemudian inisiasinya naik ke pemerintah, bukan dari atas menekan ke bawah. Ya, karena kalau kita bicara penyadaran, kita bicara progres, kemudian apa-apa yang bisa membantu kita keluar dari kondisi ini kan penyadaran. Nah, kalau kita bicara tentang penyadaran dan prosesnya adalah top down, ditekan dari atas, ini bisa jadi bumerang. Mentalnya bisa. Ya, pertama bisa mental, kemudian titik jenuh, kita harus perhatikan titik jenuh masyarakat.
Karena kalau bisa saja satu hari ketika banyak banyak tim yang dimasukkan ke situ, ini bisa menekan aktivitas masyarakat itu. Tapi pada saat tim ini Keluar. ya, keluar atau menurunkan perhatiannya, yang tadinya 1% itu perhatiannya menurunkan, masyarakat bisa saja malah menjadi bebas. Akhirnya terus sebebas-bebas. Yang kedua punya resiko yang lain adalah kalau memang betul ini COVID ini ada varian baru, kemudian dimulai dari Kudus, maka 450 tim yang 450 orang yang masuk ke Kudus untuk membantu Kudus ini jangan sampai keluar dalam kondisi yang tidak benar-benar clear, karena bisa saja kondisi ini malah keluar dibawa ke ke daerah lain. Dan kami melihat bahwa ini kondisi Kudus ini saya melihatnya ini adalah COVID sedang memencet tombol early warning system. Jadi tombol warning itu sedang dipencet, dimulai dari situ. Dan kondisi seperti ini mungkin saja bisa terjadi di kabupaten-kabupaten lain. Maka yang bisa kita lakukan adalah kalau kita memang sedang di Kudus, maka jangan keluar. Yang keluar dari Kudus jangan masuk. Sementara itu ya. Seperti yang Mas Sayyidina Umar waktu terjadi tahun di Syam itu juga ya. Ini ngomong-ngomong Mas Farouk itu termasuk konsultan saya ini. Wah. Terus semoga nanti ini juga didengar oleh Bapak Bupati atau siapa nanti yang mempunyai kemenangan. Artinya pendekatan yang itu tadi itu lebih baik bottom up. Ya, berarti pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat atau pada RT atau PKK atau pada sekolah itu mengedukasi terakhir sebelum kita tutup, saya mau ngapain terakhir pada Mas Yusuf, kalau saya memberi saran-saran kepada masyarakat kamu melanjutkan masalah kita itu seolah kehilangan kearifan lokal dalam penanganan COVID. Sebetulnya kan kita punya kearifan lokal, misalnya begini, kalau ngedi-ngedi kudu dicek dan kenal sawan. ya. Kalau dibahasakan misalnya harus cuci tangan dulu begitu, namanya masyarakat dari ini kan istilah prokes itu kan delay macam. Sebetulnya bisa menggunakan pendekatan kultural. Saya setuju Mas Farouk yang menggunakan metode bottom up. Kan pastinya ada pengetahuan kemudian metode dari bawah. Tetap melakukan wijuk sik sadurunge mlebu omah nek tekan-tekan ben orang kenal sawan, misalnya begitu ya. Itu lebih disuarakan kayaknya lebih lebih mengena daripada berbilang lokes cuci tangan dan macam-macam. Pertama itu, yang kedua misalnya kita berbicara soal jaga jarak dan macam-macam. Ya rasa nonggosek, ojo gibah, misalnya orang bertamu gitu. Kita kan punya kebudayaan itu kan. Kenapa itu yang tidak digali apa yang dikatakan Mas Farouk soal bottom up, tapi tidak. Masyarakat kita itu kalau kami perhatikan bukan tidak percaya COVID. Percaya COVID tetapi cenderung dengan macam-macam ini Karena juga ekonomi proses juga. penanganannya. Ya. Jadi jenuh dengan penanganannya. Misalnya begini, kalau penanganannya setuju misalnya dengan bantuan BPUM dan macam-macam, kabeh oke. Ya. Tapi adanya beberapa penekanan itu kan, kalau Mas Farouk secara psikologi ada tingkat tracing dan ada pemerintah. Bukan kami tidak percaya, bukan tidak masyarakat itu tidak mentaati prokes.
bukan, tapi mungkin salah cara. Kita kan pernah punya contoh bagaimana Sunan Kudus memasukkan Islam ke Kudus, orang tuanya biasa Kudus. Kearifan lokal Kudus saat inilah yang bisa dipakai sebetulnya. Nah, kalau kita pikir untuk menekan angka, tentunya di daerah-daerah lain mempunyai kearifan lokal ya. Karena sejarah Pagebluk lah, kalau orang kampung kan Pagebluk itu kan masa lalu juga pernah ada Pagebluk. Contohnya misalnya Adipati Sandonegoro kedua ke Kudus berhasil mengeluarkan Kudus dari Pagebluk, sehingga beliau mendapatkan daerah percikan yang di mana itu jadi Kaliputu sekarang menjadi kompleks Mahkamah Agung. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Oke, kita tetap proses, tetapi dengan mengejawantakan istilah-istilah yang mudah diterima oleh masyarakat. Tapi itu akan lebih diterima sudah. Ya, karena kita sudah di titik jenuh. Apa namanya penekanannya itu? Sampai intinya kita saling gotong royong ya, ini antara pemerintah dan masyarakat. Ya. Lihat. Jaga kondisi kesehatan dan semuanya harus maju. Kalau di Islam mungkin bahasanya ya begitu ya. Ya, betul. Misalnya kenapa saja ke makam disunatkan dulu. Kalau kita mandikan jenazah disunatkan dulu. Ya, menghilangkan bakteri yang menempel tubuh. Sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, sebelumnya saya terima kasih Pak dan Pak Dede. Pada hari pertama masuk rasa-rasa di kafe kami, kafe rasa-rasa, kafe ini akan menjadi podcast dan perbincangan masyarakat tentang banyak tema yang bermanfaat. Semoga pandemi COVID di Kudus kita kali ini berangsur-angsur membaik atau turun, dan seluruh kegabaran di Kudus, bukan di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga bencana ini cepat berakhir. Saya memiliki husnuzon kepada Allah. Tidak mungkin kita dicoba sesuatu yang bukan kemampuan kita. Ini mungkin untuk kalau kata itu memperhati lingkungan ya, ini juga menjadi bentuk daripada sunnah aulia ya, untuk memperbaiki siklus kayak banyak kalau listrik bergerak itu kan ada panas, banyak sumber yang cair. Kalau listriknya akan turun mungkin siklusnya apa, jadi diambil tekniknya saja. Semoga di Kudus, di Indonesia dan di dunia, di India dan dimanapun segera berakhir. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang terjangkit semuanya di dunia. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.